Apa yang menyebabkan mesin cuci Samsung error AC6, khususnya yang menggunakan modul inverter seperti ini ya. Hari ini akan kita bahas secara tuntas bagaimana cara mengatasinya dan apa penyebabnya. Simak videonya hanya di channel Khalid Teknik. Oke, di hadapan saya kali ini ada satu buah modul. Ini adalah modul inverter dari mesin cuci Samsung yang saya sebutkan tadi, yang mengalami error AC6. Di sini saya akan menunjukkan beberapa soket yang terhubung antara tegangan 220 dan terhubung dengan modul display. Kita akan mulai dari sisi sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada 3 buah soket, namun yang terpakai hanyalah 2, yaitu soket bagian tengah dan pinggir sebelah sini. Nah, di sini ada test pointnya atau ada teks tulisan yang menunjukkan huruf N dan L, yang mana huruf L dan N itu menunjukkan kalau ini adalah arus masuk dari tegangan 220 atau dari listrik langsung ya. Namun karena ini modul dikontrol oleh modul utama, jadi listrik dan netral ini terhubung dengan sebuah relay ataupun door lock. Dan di bagian tengah ada sebuah soket lagi, yaitu bertuliskan UVW, yang mana soket ini terhubung dengan motor secara langsung. Kemudian di sisi sebelah paling kiri ada satu buah soket lagi. Ini memiliki 4 pin, namun yang digunakan hanya 3. Di atas ini, di atas soket terlihat ada tulisan VCC COM, yaitu untuk komunikasi, dan ground paling pinggir. Jadi soket yang sisi pinggir sebelah kanan itu no connect atau tidak digunakan, tidak terhubung kemanapun. Kemudian di sini ada soket lagi pin head. Bisa terlihat apa enggak ya? Ini di ujung. Nah, pinhead ini digunakan untuk mengisi program pada IC microcontroller yang ada di bagian dalam sini, di belakang PCB tepatnya ya. Oke, saat ini kita akan menjelaskan bagaimana error AC6 itu terjadi ya. Error AC6 itu terjadi itu disebabkan karena microcontroller tidak mengaktifkan optocoupler yang ada di bagian bawah PCB sini. Oke, nanti akan kita bongkar bagian belakang sini dan kita perlihatkan kepada teman-teman semua, yang mana di dalam sini ada beberapa IC, yaitu IC buck converter, kemudian IC regulator step down untuk 3,3 volt, dan di bagian sini ada IC STM32. IC STM32 itu berfungsi untuk menyediakan sinyal BWM untuk mengaktifkan motor melalui IC IPM yang ada pada pendingin ini. Oke, kita akan beralih ke step berikutnya. Oke guys, di sini sudah kita perlihatkan bagian modul inverter yang sudah kita bongkar cover bagian belakangnya. Di sini terlihat ada beberapa komponen yang terlihat
Salah satunya yaitu IC buck converter. Ini adalah IC buck converter. Nah, komponen pendukungnya ada 2 buah dioda dan juga induktor. IC ini digunakan untuk menurunkan tegangan 300 volt menjadi 15 volt. Nah, tegangan 15 volt ini digunakan untuk VDD, IC IPM, dan juga untuk menggerakkan relay. Kemudian tegangan 15 volt ini dibatasi dengan resistor 100 ohm menuju IC DC to DC. Diturunkan menjadi 3,3 volt melalui IC 117 3,3. Dan tegangan 3,3 inilah yang digunakan untuk VDD IC STM32. Kemudian di sisi kanan lagi kita melihat ada 2 buah optocoupler. Sebut saja optocoupler ini serinya BC817. Perhatikan teman-teman, di sini kita berada di dalam poin kritis di mana error AC6 itu terjadi. Teman-teman bisa lihat ada 2 buah BC817 atau optocoupler. Optocoupler inilah yang digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi kesiapan modul inverter ketika mendapat perintah dari modul interface. Jadi analoginya seperti ini. Apabila LED internal dari BC817 ini aktif, maka itu pertanda kalau modul IPM sudah siap untuk bekerja. Namun apabila ya BC817 ini tidak aktif, maka error AC6 akan tampil di display interface. Hal itu disebabkan karena modul utama atau modul interface membaca kalau modul IPM itu belum siap untuk bekerja karena tidak ada sinyal balik dari modul inverter yang diterima. Bagaimana sistem BC81 itu bekerja? Ya. Yang pertama poinnya adalah tegangan 3,3 volt untuk mensuplai IC STM32 ini. Asalnya dari tegangan 5 volt, mohon maaf sebelumnya, asalnya berasal dari tegangan 15 volt yang diturunkan menjadi 5 volt melalui resistor pembatas 100 ohm dan diturunkan kembali menjadi 3,3 volt melalui IC LDO. Dan disinilah poin kritis itu terletak, ya. Tegangan 3,3 volt mensuplai IC STM32, kemudian STM32 itu mendeteksi kesiapan keseluruhan komponen untuk bekerja dan mengirimkan sinyal high ke BC817. Sehingga LED internal pada BC817 akan menyala dan mengaktifkan pin transistor yaitu pin 4 dan pin 3. Apabila transistor aktif, transistor BC817 ini aktif, maka sinyal akan dapat terbaca oleh modul interface. Jika tegangan 3,3 volt diukur normal menggunakan multitester, maka langkah selanjutnya untuk pengecekan yaitu
mengetes jalur antara IC STM32 yang menuju ke pin 1 optocoupler. Seharusnya di saat modul bekerja, itu pin 1 nilainya harus high atau sekitar 3,3 volt. Apabila kondisi ini dalam keadaan low atau kurang dari 1,8 volt, maka tegangan tersebut tidak mampu untuk menyalakan LED internal pada biji 817 sehingga kaki basis dan kolektor tidak aktif ya. Itulah salah satu penyebab dari error AC6 ya. Apabila teman-teman masih kurang paham cara kerja dari optocoupler, teman-teman bisa mencarinya di beberapa video atau dataset IC-nya. Oke, di sebelahnya lagi ada optocoupler yang berfungsi sebagai penerimaan sinyal dari modul IPM. Jadi untuk PC817 yang sebelahnya atau optocoupler sebelahnya itu tidak ada kaitannya dengan error AC6. Jadi hal ini tidak kita bahas dalam video kali ini ya. Nah, mungkin di video kedepannya kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan motor atau inverter. Nah, tentunya bukan lagi error AC6 ya, karena error AC6 itu sudah kita jelaskan secara detail di sini. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian yang masih bingung bisa memahami apa yang saya jelaskan ya. Nah, bagi para senior yang mungkin sudah berpengalaman lebih daripada saya, mohon bimbingannya ya untuk bisa berbagi karena berbagi itu indah. Silahkan teman-teman yang lebih senior, yang memiliki pengalaman lebih untuk menambahkan ilmunya di kolom komentar ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.